Aura Syahrani atau yang akrab disapa Aura Kasih telah mengawali karir di dunia entertainment sebagai finalis Miss Indonesia pada tahun 2007. Dari sejak saat itu, namanya terus bersinar dan dikenal sebagai penyanyi juga pemain film. Namun sejak 4 tahun ini, wanita pemilik body bag gitar Spanyol itu memutuskan untuk vakum dari dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Bukan tanpa alasan, Aura Kasih memilih tak mengambil job apapun semata-mata demi menjaga dan membesarkan anak sematawayangnya. Tidak dipungkiri, sejak dirinya bercerai dengan Eric Amaral pada tahun 2021 lalu, Aura Kasih harus menjalani dua peran sekaligus, sebagai ibu dan juga ayah yang mencari nafkah untuk keluarga. 4 tahun berlalu, Aura Kasih pun comeback ke dunia akting. Hal itu ditandai dengan Aura Kasih bermain dalam sebuah film bergenre horor. Banyak tantangan dan kesulitan yang dialami oleh Aura Kasih ketika dirinya kembali berakting untuk sebuah film. Lantas seperti apa cara Aura Kasih mendalami karakternya di film tersebut? Dan seperti apa pula Aura Kasih menjalani hari-hari sebagai single parent yang harus mengurus dan menafkahi anaknya? Benarkah mantan suami Aura Kasih menghilang bak ditelan bumi? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Bagi seorang aktris, dunia akting tentu bagaikan sebuah rumah. Sejauh apapun pergi, mereka tetap akan kembali. Hal ini yang dibuktikan oleh Aura Kasih. Setelah 4 tahun vakum demi mengurus anaknya, Arabella Amaral, Aura Kasih kini kembali menyapa penggemarnya melalui sebuah film bergenre horor. Meninggalkan dunia akting yang begitu dicintai bukan hal mudah bagi Aura Kasih. Namun demi tak kehilangan momen tumbuh kembang sang buah hati, wanita pemilik nama asli, Sani Aura Syahrani, rela untuk menanggalkan sejenak pamornya sebagai seorang pemain film. Lantas seperti apa kerinduan Aura Kasih terhadap dunia akting? Dan mengapa Aura Kasih menandai comeback-nya ini dengan memilih film bergenre horor? Yang pasti yang pertama kangen syuting karena menurut aku udah cukup, aku vakum ini udah 4 tahun gitu kan, karena kepotong pandemi juga. Habis itu juga aku fokus sama fokus sama perkembangan anakku, dan sekarang anakku udah lumayan agak besar ya, 3,5 tahun udah sekolah. Jadi menurutku ya kayak apa salahnya lah gitu. Maksudnya aku coba comeback lagi ke dunia entertainment dan anakku juga masih bisa menjalankan hari-harinya sekolah gitu. Ya aku memilih vakum karena mau ngurusin anak juga, terus juga kan pandemik juga kan, jadi ya kepotong itulah 4 tahun lumayan kan. Oke, jadi sebenarnya tahun lalu juga ada beberapa ya tawaran dari drama, horror, thriller gitu loh. Dan mungkin kan waktunya nggak ketemu, dan yang tadi aku bilang tahun lalu ini belum saatnya untuk aku comeback, belum saatnya aku syuting lagi karena memang kan anakku masih agak kecil kan. Nah sekarang ini kayaknya waktu yang tepat lah untuk aku balik. Toh juga syutingnya juga nggak begitu lama gitu loh. Jadi aku bisa bagi waktunya lah sama di rumah sama. 4 tahun tak bersentuhan dengan skenario film.
membuat Aura masih sempat mengalami grogi ketika harus beradegan di depan kamera. Banyak pula kesulitan yang harus ia taklukkan sendiri demi bisa mendalami perannya sebagai Maya yang banyak mendapatkan teror mistis. Namun sebagai pemain yang profesional, Aura Kasih rupanya punya cara tersendiri untuk mendalami karakternya tersebut. Karena baik dari tim produksi maupun sutradara film tersebut memberikan kebebasan kepada Aura Kasih untuk melakukan pembentukan karakternya sendiri. Groginya kita kalau sebenarnya otak tuh kalau nggak banyak dipakai buat mengingat sesuatu ya mungkin agak-agak menurun ya ininya ya apa namanya cara kerjanya otak kita gitu. Jadi wah ini gue ngafalin skrip bisa nggak sih cepet kayak dulu gitu. Jadi ya sekarang lebih banyak baca, ngafalin lagi, terus juga banyak nonton film supaya kita bisa tahu ekspresinya atau mungkin pendalaman karakternya juga gitu. Jadi aku harus buat nih karakternya si Maya ini mau kayak apa sih gitu. Karena kan dari tim produksi kan maksudnya dari sutradara udah kasih skrip, tapi tetap yang eksekusi itu dari kitanya sendiri untuk membentuk karakter ini mau jadi seperti apa. Ya pendalaman karakter sendiri ya kalau aku lebih kita pasti kan ada pengenalan karakter dengan beberapa pemain, dengan sutradara sendiri, terus juga kita ada reading juga kan supaya kita tahu nih dari dialognya juga. Kemarin sempet kita udah ngebahas juga tentang kayak ada nggak sih dialog yang kira-kira lu nyaman nggak bawainnya gitu, dan kayak gini aja ya dibikin. Dan si Mas Bambang sendiri sangat fair banget menerima masukan, jadi kita jadi sama-sama gitu. Jadi kayak bukan cuman kayak udah nih gue kasih skrip lu kerjain sendiri deh terserah lo, tapi kita lebih ke diskusi gitu loh. Kira-kira ini kayak gini aja mas, enaknya sih gue begini gitu. Jadi lebih banyak diskusnya sih untuk karakternya sendiri. Dan untuk kalau aku sendiri ya pendalamannya ya sama seperti film-film yang lain ya. Maksudnya aku harus memposisikan sebagai si Maya ini tuh seperti apa. Tahun 2022 merupakan waktu yang tepat untuk Aura Kasih mengobati kerinduan para penggemar. Tapi benarkah selain karena rindu, Aura memilih kembali bermain film semata-mata demi menafkahi anak sematawayangnya? Benarkah mantan suaminya lepas tangan dan menghilang bak di telan bumi? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa nonton Cuap-Cuap di MOP Channel. Jangan lupa ya. Nama Aura Kasih sudah tak asing di telinga masyarakat. Maka sebagai seorang selebriti, sudah pasti segala tindak tanduknya akan menjadi pemberitaan. Kembalinya Aura Kasih ke dunia akting pun tak luput dari isu-isu miring yang kian berkembang. Pasalnya sejak bercerai dari Erik Amaral, Aura Kasih seperti dipaksa oleh keadaan untuk menjalani dua peran sekaligus, yakni sebagai ibu dan juga ayah untuk anak tercintanya. Dengan segala keterbatasan yang ada, wanita kelahiran 26 Februari 1988 itu harus menguatkan bahu untuk berjuang menafkahi anaknya. Lantas benarkah hal itu terpaksa dilakukan Aura Kasih lantaran sang mantan suami lepas tangan dan menghilang bak di telan bumi? Tidakkah Aura Kasih memiliki ketakutan bahwa dengan dirinya bekerja, sang anak akan kekurangan kasih sayang dari dirinya?
insya Allah ya kalau kekurangan kasih sayang enggak lah ya, karena aku juga ada keluarga aku juga yang jagain dia dan dia tahu gimana akunya sama dia ya. Paling fokus misalkan seminggu kerja, seminggu ya aku benar-benar di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak main HP banget, ya udah aku totalin kasih waktu buat anak. Jadi menurut aku itu fair. Ya, perjuangannya tadi aku bilang, aku harus punya dua peran, jadi sebagai ibu, sebagai ayah. Ayah yang biasa cari nafkah gitu, kalau aku kan bisa jadi dua-duanya, dan itu tantangan buat aku, tapi aku nggak pernah jadiin beban karena aku yakin banget kalau semuanya demi anak semuanya bisa lancar. Amin. Wah kalau itu entah berantah ya, saya juga nggak tahu dia ada di mana ya, jadi biarkan saja. Berarti sampai detik ini belum ada komunikasi? Nggak ada, nggak tahu ada di mana juga. Jadi cerita saya dong paling gampang kan, lihat di Google, lihat Instagram kan gampang sebenarnya. Aduh lah nggak tahu mas, udah lupa. Tidak adanya sosok ayah di dalam rumah menjadi hal yang seringkali dipertanyakan oleh anaknya kepada Aura Kasih. Seketika pertanyaan itu terlontar dari mulut mungil sang anak. Seketika itu pula Aura harus mempersiapkan jawaban yang bisa dengan mudah diterima dan dipahami oleh anaknya. Lantas bagaimana cara Aura Kasih memberikan penjelasan tatkala putrinya mulai mempertanyakan keberadaan ayahnya? Kebetulan ya ada kadang nanyain, cuman kita harus kasih penjelasan yang benar dan jangan sampai anak itu jadi ada ngerasa di apa ya, tidak di apa namanya, ngerasa nggak dianggap gitu loh. Dedinya mana atau, tapi aku kasih penjelasan dengan baik dan aku yakin dia pasti ngerti suatu saat. Ya kita bilang lagi nggak ada di Indonesia gitu, nggak ada di sini, nanti ketemu ya kapan-kapan. Dia juga ngerti, masih kecil kan belum begitu ngerti. Dibanding amit-amit ya, dibanding anaknya udah ngerti, udah gede, tiba-tiba pemberitaannya banyak, divorce segala macam, lebih enak lagi kan. Jadi mendingan ya Tuhan tuh punya jalan sendiri ya gitu. Jadi dia udah nggak ada sama dedinya dari umur 8 bulan, which is dia nggak ngerti. Tapi kita harus kasih penjelasan supaya dia juga nggak boleh nggak suka, nggak boleh benci sama orang tuanya sendiri. Berarti nggak ada komunikasi ya Kak? Hidup sendiri sambil mengurus dan berjuang menafkahi anaknya bukan hal yang mudah untuk dilalui oleh Aura Kasih. Lantas apakah Aura Kasih sudah membuka hati dan siap untuk memiliki hubungan baru? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOPC. Kegagalan dalam rumah tangga yang terjadi pasti menyisakan kesedihan dan trauma bagi Aura Kasih. Namun demi anak tercinta, Aura Kasih harus bangkit dan mengubur semua kesedihan yang dirasakannya. Dengan menjalani berbagai kesibukan, mungkin menjadi salah satu cara bagi Aura Kasih move on atau melupakan kisah pahitnya itu. Sudah move on. Tapi kan bedanya itu, ada beberapa orang itu yang gue pengen punya anak, setelah dia punya anak kayak gue kayaknya mau fokus di entertain dan anaknya benar-benar sama dia dilepas banget. Nah kalau aku belum bisa, jadi aku harus bagi waktu. Aku juga dalam pengambilan kayak beberapa job ya, kayak film atau mungkin nyanyi itu kayak oke, gue mau nyanyi tapi yang di Jakarta ya gitu, terus kayak kayak festival atau apa mungkin aku mau, kan exposure-nya juga bagus buat aku sendiri. Terus untuk film juga aku lihatnya yang gak lama-lama dong please gitu. Dan memang paling pertama yang aku baca ya harus baca dulu dia punya sinopsis ya,
bagus apa enggak gitu. Dan aku ambil ini karena Bambang bagus dan syutingnya juga sebentar 2 minggu gitu. Karena mereka juga ada expert lah ya. Aku lihat wah ini 2 minggu doang nih, gila juga ya expert gitu. Jadi aku masih punya waktu sama anak. Jadi aku nggak mungkin lepas anakku gitu aja sih. Kayak aku balik karir tapi udah sebulan ninggalin dia lama, aku nggak mungkin banget. Move on tidak selalu ditandai dengan sebuah hubungan baru. Hal inilah yang paling dipahami oleh Aura Kasih. Meski menyatakan sudah move on dari kisah pahitnya, namun bukan berarti Aura Kasih memiliki pasangan baru. Bagi Aura Kasih, mencari pendamping bukan lagi hal yang harus dikejar. Namun bila Tuhan sudah menghendaki dirinya bertemu sosok baru, maka Aura Kasih akan menerima dengan tangan terbuka. Nah, kalau masing-masing itu kan tujuannya beda-beda ya. Ada yang memang pengen cari pengganti itu memang buat membantu buat nafkah. Aku cari suami nih buat nafkahin gue sama anak gue gitu. Atau mungkin gue harus punya suami supaya gue gak kesepian gitu. Nah, kalau aku pribadi, kedua variabel itu aku nggak jadikan beban. Aku bilang ya kalau memang harus dapat ya harus dapat, kalau memang belum ya qadarullah gitu. Jadi kita menunggu dan mengalir aja. Ini arahnya Allah mau ngarahin kita nih kemana. Jadi ikhlas aja pas. Kriterianya apa ya? Yang tanggung jawab, yang baik, yang sayang sama anakku aja sih, itu cukup. Hidup adalah tentang mengingat dan melupakan. Ingatlah masa-masa yang membuat bahagia dan lupakan kisah pahit yang terjadi. Jadikanlah setiap momen dalam hidup sebagai sebuah pembelajaran. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.